Hello everyone, perkenalkan nama saya Siti Nur Samsia, kelas R02, mata kuliah Asas-Asas Manajemen, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan dalam manajemen dan perhitungan kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, saya akan memperkenalkan kepada kalian apa sih pengambilan keputusan itu. Pengambilan keputusan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang pemimpin untuk menetapkan atau memastikan suatu proses pemikiran guna menjawab suatu pertanyaan atau suatu problem, khususnya suatu problem yang muncul pada kondisi permasalahan tertentu yang dihadapi oleh pemimpin. Jadi, pengambilan keputusan juga dapat diartikan sebagai proses memilih suatu alternatif cara bertindak metode yang efisiensi sesuai situasi. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Intuisi. Intuisi adalah pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Pengalaman. Pengalaman adalah pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat diperhitungkan untung ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Fakta. Fakta adalah pengambilan keputusan berdasarkan fakta, dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Wewenang. Wewenang yaitu pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Logika atau rasional. Pengambilan keputusan yang berdasarkan logika ialah suatu studi yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan. Macam-macam keputusan. 1. Keputusan personal dan keputusan organisasi. Keputusan personal tidak boleh didelegasikan, sedangkan keputusan organisasi boleh. Dan proses pengambilan keputusan organisasi biasanya dikerjakan melalui tim, serta didiskusikan dalam kelompok tim tersebut. 2. Keputusan dasar. Keputusan dasar adalah keputusan yang unik karena sekali diputuskan, maka akan disepakati dalam jangka waktu yang lama. 3. Keputusan rutin. Keputusan yang dibuat sehari-hari dan secara berulang-ulang. Keputusan itu tidak banyak dampaknya kepada organisasi secara keseluruhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi model keputusan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi model keputusan. Apa yang dilaksanakan organisasi, yaitu struktur kedudukan dalam organisasi, lingkungan, serta kemampuan pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan. Ada tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan, yaitu tahap penyelidikan, yakni mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah yang diperoleh, diolah, dan diuji untuk dijadikan petunjuk yang dapat mengidentifikasikan persoalan. Tahap perancangan, yaitu mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Hal ini meliputi proses-proses untuk memahami persoalan, menghasilkan pemecahan, dan menguji kelayakan pemecahan tersebut. Tahap pemilihan, yaitu memilih arah tindakan tertentu dari semua yang ada. Pilihan ditentukan dan dilaksanakan. Agar lebih jelas lagi, maka proses pengambilan keputusan harus memenuhi syarat berikut: perumusan masalah, penganalisisan masalah, membentuk atau mengembangkan kemungkinan atau alternatif arah tindakan, memilih satu alternatif yang tepat, serta pelaksanaan. Teknik-teknik pengambilan keputusan. 1. Analisis diagram Pareto. Analisis Pareto merupakan teknik yang sederhana yang membantu kita dalam memilih perubahan tindakan yang akan kita ambil secara efektif. 2. Analisis perbandingan. Sepasang teknik analisis paired comparison merupakan metode yang baik untuk mengukur kepentingan relatif dari sejumlah alternatif solusi dan tindakan.
3. Analisis jaringan teknik. Analisis ini membantu kita dalam menentukan keputusan atas beberapa pilihan yang dihadapkan pada sejumlah faktor yang berbeda. 4. Teknik implikasi plus minus. Teknik ini membantu kita dalam menentukan keputusan atas beberapa pilihan yang dihadapkan pada sejumlah faktor yang berbeda. 5. Analisis kekuatan lapangan. Analisis ini merupakan teknik yang berguna untuk melihat sejumlah kekuatan dan bila memungkinkan seluruh kekuatan yang mendukung maupun menghalangi suatu tujuan atau rencana yang akan diputuskan. 6. Analisis biaya dan manfaat. Analisis ini merupakan teknik yang mudah digunakan untuk menentukan keputusan. Analisis ini dapat dilakukan hanya dengan menggunakan biaya dan manfaat keuangan saja. Perhitungan kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Menurut Kuade, macam-macam model pengambilan keputusan yaitu 1. Model kuantitatif. Model kuantitatif dalam hal ini adalah model matematika, merupakan serangkaian asumsi yang tepat yang dinyatakan dalam serangkaian hubungan matematis yang pasti. Rumusnya adalah APM sama dengan usia 7-12 tahun yang ditampung di sekolah per usia 7-12 tahun seluruh siswa dikali 100%. 2. Model kualitatif. Berdasarkan atas asumsi-asumsi yang ketepatannya agak kurang jika dibandingkan dengan model kuantitatif dan cirinya digambarkan melalui kombinasi dari dedukasi asumsi tersebut dengan pertimbangan yang lebih bersifat subjektif mengenai proses atau masalah yang pemecahannya dibuatkan model. Demikianlah penjelasan mengenai pengambilan keputusan dalam manajemen dan perhitungan kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Terima kasih sudah menonton.